Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiawati dengan NIM 211209198. Saya dari kelas A, Tadris Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Sejarah Peradaban Islam, yaitu dengan judul Perkembangan Kebudayaan pada Masa Khulafaur Rasyidin atau Utsman bin Affan. Sebelum membahas lebih jauh lagi, kita mengenal dulu siapa itu Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya dari keturunan Umayyah, salah satu pembesar Quraisy. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Urwah binti Quraisy dari Bani Syams juga. Kemudian, julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Jun Qurain. Jun Nurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Selanjutnya, Utsman dilahirkan pada tahun ke-6 tahun gajah. Ia lebih muda dari 6 tahun di masa anak-anak dan masa remajanya. Ia hidup boros seperti orang-orang Quraisy umumnya, terutama Bani Umayyah. Sesudah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ia termasuk yang mula-mula masuk dalam Islam. Dalam riwayat yang lain bahwa ia tumbuh dengan akhlak yang mulia dan biografi kehidupan yang sangat baik, rendah hati, jujur, dan ia pemalu dan sangat-sangat pemalu. Selanjutnya, sebab-sebab ia masuk Islam, para sejarawan menyebutkan beberapa sumber, yang sebagian dapat ia catat di sini. Waktu pertama kali Muhammad menyebutkan Islam, Utsman berusia 34 tahun. Setelah Utsman bin Affan masuk Islam, dia menikahi Ruqayyah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu umur Ruqayyah belum mencapai 20 tahun. Kendati itu bukan putri Rasulullah SAW yang tertua. Sementara umur Utsman ketika itu sudah hampir 40 tahun. Dan di zaman jahiliyah itu sudah pernah menikah dan mendapat julukan Abu Umar. Setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi Ummi Kalsum, adik Ruqayyah. Tapi, Ummi Kalsum juga meninggal ketika ayahnya masih hidup dan alangkah beratnya kesedihan yang harus diderita oleh Utsman. Selanjutnya, proses Khulafaur Rasyidin. Proses menjadi khalifah adalah ketika Abu Bakar wafat dan kekhalifahannya diganti oleh Umar bin Khattab. Berdasarkan wasiat beliau kepada Umar bin Khattab, dialah Khalifah Rasyidin yang pembunuhnya menjadi penyebab kegoncangan daulah Islam yang baru tumbuh. Kebersamaan dengan itu, sebelum peristiwa penyerangan terhadap dirinya, Umar telah menceritakan dibentuknya majelis syura yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Jubair bin Al-Awam, ketiga Talhah bin Ubaidillah, yang keempat Abdurrahman bin Auf, yang kelima Sa'ad bin Abu Waqqas, dan yang terakhir Utsman bin Affan. Selanjutnya, pola pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Ansor mendekati agar orang yang mengganti menjadi khalifah adalah dari kalangan mereka. Ali ibnu Abi Thalib menginginkan beliaulah yang menjadi khalifah karena ia menantu dan kerabat terdekat Nabi. Namun sebahagian besar kaum muslimin menghendaki Abu Bakar, maka dipilihlah beliau menjadi khalifah. Orang-orang yang awalnya ragu segera ikut memberikan ba'diyah kepada Abu Bakar. Selanjutnya khalifah dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Para khalifah memusatkan perhatiannya
pada pendidikan Islam. Syiar agama dan kokohnya agama Islam. Materi yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah yang pertama pendidikan tauhid, dan yang kedua pendidikan sholat atau ibadah, yang ketiga pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga dan dalam bermasyarakat atau kehidupan sosial, dan yang terakhir yang keempat pendidikan kepribadian dan pendidikan hankam. Sejarah pendidikan Islam sebelum masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam terjadi sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Makkah dan beliau yang menjadi gurunya. Pendidikan masa ini merupakan prototipe yang terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya Hanum Nasrohah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Makkah dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan sembunyi-sembunyi, yang kedua tahapan terang-terangan, dan yang ketiga tahapan seruan umum Rasulullah SAW. Tahapan sembunyi-sembunyi mulanya beliau melakukan penyiaran Islam secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya, karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan terang-terangan. Setelah 3 tahun dakwah Islam disampaikan secara sembunyi, turunlah perintah Allah SWT agar Nabi melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Perintah ini didasarkan pada Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu seruan umum. Rasulullah SAW mengubah strategi dakwah dengan seruan umum umat manusia secara keseluruhan. Hal ini dilakukan pada musim-musim haji ketika banyak kaum di luar Mekah berdatangan untuk melaksanakan haji. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. 11-13 Hijrah atau 632-634 Masehi. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Di zaman para Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Yang kedua, sejarah pendidikan Islam pada Umar ibnu Khattab 13-23 Hijriah atau 634-644 Masehi. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, serta dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi SAW mengenai hal-hal yang penting. Yang ketiga, sejarah pendidikan Islam pada Utsman ibnu Affan 23-36 Hijriah atau 644-656 Masehi. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Dari suku Quraisy, beliau memeluk Islam karena ajaran Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Utsman bin Affan terkenal sebagai orang yang berbudi pekerti luhur, sangat pemalu, dermawan, lembah lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, selalu berprasangka baik, bersikap toleransi, paling baik bergaul dengan orang lain, lapang dada, lagi sabar, paling kuat, menjaga hubungan kekerabatan dan terlalu lemah, serta tunduk kepada keluarga. Yang terakhir, sejarah pendidikan Islam masa Ali bin Abi Thalib 36-41 Hijriah atau 656-661 Masehi. Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin juga sepupu dan sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW adalah Ali ibnu Abi Thalib, keturunan Abi Hashim. Ini dilahirkan di Mekah tahun 603 Masehi. Beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam Khalifah Utsman bin Affan 23-36 Hijriah sampai 644-656 Masehi.
Utsman adalah orang yang menulis wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul pada masa pemerintah Abu Bakar hingga sampai pada zaman pemerintah Umar. Utsman tetap menjadi penulis yang utama. Utsman dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar. Pola perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dari segi kelembagaan hampir sama dengan periode sebelumnya. Namun, banyak perkembangan berdasar dari segi kebijakan dan metode. Perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman terkait pendidikan adalah yang pertama, tugas mendidik dan mengajar umat masa Khalifah Utsman bin Affan diserahkan kepada umat itu sendiri. Artinya pemerintah tidak menanggung guru. Dengan demikian, pendidik menjalankan tugasnya sendiri dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, para sahabat senior diberi kebebasan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah yang mereka inginkan. Pilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Umar bin Khattab tidak pernah menunjuk penggantinya sebelum ia wafat. Ketika ia menderita sakit akibat tikaman dari Abu Luluah, para pemuka Islam mendesaknya untuk menetapkan pemegang kekuasaan apabila ia meninggal. Jika tidak, akan dikhawatirkan umat Islam akan terpecah untuk memperebutkan kekuasaan. Namun, Umar bin Khattab tidak menemukan secara langsung siapa calon penggantinya. Umar bin Khattab hanya menunjuk beberapa sahabat termuka sebagai formatur untuk menetapkan siapa yang paling pantas menjadi pemimpin umat Islam. Mereka yang dianggap sebagai anggota tim formatur adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini mempunyai hak pilih dan dipilih untuk melengkapi anggota tim. Umar bin Khattab menunjuk putranya Abdullah bin Umar. Yang terakhir ini mempunyai hak pilih, tetapi ia tidak mempunyai hak untuk dipilih. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah dilaksanakan dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pendidikan periode Mekah dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahapan sembunyi-sembunyi, tahapan secara terang-terangan, dan yang terakhir tahapan secara umum. Sedangkan pendidikan periode Madinah menggunakan kelanjutan pendidikan di Mekah, yaitu pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan serta pendidik anak setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Pendidikan Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam pada masa ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, periode Khalifah Umar bin Khattab, periode Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir pada periode Ali bin Abi Thalib. Presentasi dari saya yaitu tentang Khulafaur Rasyidin yang ditunjuk sebagai khalifah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.